Kabar menggembirakan itu datang dari Brussel, ibu kota Belgia. Setelah melewati hampir 1 dekade negosiasi yang penuh dinamika, pada Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa pada Ahad 13 Juli 2025 di Brussel, Belgia. Kesepakatan ini menandai pencapaian strategis dalam hubungan dagang Indonesia dan Uni Eropa dengan penghapusan tarif impor untuk sekitar 80% produk ekspor Indonesia ke pasar Eropa dalam 1-2 tahun setelah perjanjian berlaku. Dan Prabowo pun tak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Bahkan Prabowo sampai berkelakar ingin segera kembali ke Brussel untuk menandatangani kesepakatan bersejarah itu. I'm very happy to see our respective ministers and commissioners achieving, I would say, strategic breakthroughs. So that basically we have no item of disagreement between EU and Indonesia, right? That's basically the conclusion that we have today. So I'm very happy we can sign the implementation agreement, if possible, here in Brussels again. That gives me another chance to visit Brussels. Thank you very much, Your Excellency. This is a happy day for me. Thank you very much. Thank you. Thank you. Perjanjian kemitraan ini membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk Indonesia, termasuk sektor-sektor unggulan seperti alas kaki, tekstil, hasil perikanan, dan produk minyak sawit. Selain itu, kesepakatan ini juga mencakup komitmen untuk meningkatkan investasi dan kerjasama di bidang teknologi, energi terbarukan, dan pembangunan berkelanjutan, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja yang layak. This agreement will also help strengthen the supply chains of critical raw materials that we need to power the clean and the digital transition. We want not only a secure supply, but we want responsible supply. This we have in common. That means respect for the environment, respect for the local communities, and a clear focus on good jobs and local value creation. Negosiasi kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa ini dimulai pada tahun 2016 dan sudah melewati 19 putaran pembicaraan formal. Proses ini sempat terhambat oleh perbedaan pandangan mengenai isu keberlanjutan, deforestasi, dan akses pasar untuk produk-produk tertentu. Namun, dengan pendekatan diplomasi yang intensif dan komitmen dari kedua belah pihak, kesepakatan akhirnya tercapai pada Juli 2025. Saya hadir di Brussels, di Uni Eropa. Itu ada terobosan luar biasa. Setelah 10 tahun perundingan alot, akhirnya kita mencapai kesepakatan Indonesia dan Uni Eropa akan masuk ke dalam apa yang disebut CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang itu sama dengan Free Trade Agreement. Jadi barang-barang kita bisa masuk Uni Eropa 0% tarif, mereka juga. Jadi kita sangat inilah ada hubungan simbiosis. Mereka punya teknologi yang bagus, punya science, punya dana keuangan, kita punya mineral, kita punya komoditas, kita punya pasar. Jadi ini simbiosis. Bagi Prabowo Subianto, perjanjian ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Lantas, apa sebetulnya yang membuat Prabowo berhasil dalam negosiasi dengan Uni Eropa ini? Memang keberhasilan ini merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor strategis, di antaranya kepiawaian diplomasi dan konteks geopolitik. Tapi tak banyak orang menyadari bahwa pengalaman dan kredibilitas pribadi Prabowo sebagai pemimpin dengan pengalaman panjang di bidang strategis membuat negosiasi tingkat tinggi menjadi lebih efektif. Kunjungannya ke Brussel dan pertemuan langsung dengan tokoh kunci seperti Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menunjukkan pendekatan personal yang mengikat. Prabowo Subianto menekankan hubungan saling menguntungkan yang memungkinkan kedua pihak menemukan titik temu setelah 10 tahun negosiasi seolah berjalan di tempat. Diplomasi Prabowo mampu meyakinkan Uni Eropa bahwa kerjasama ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Trust pribadi inilah yang menjadi fondasi utama Prabowo diplomasi. Hubungan antar pemimpin yang mempercepat keputusan strategis antar negara. Diplomasi gaya Prabowo yang tegas tapi luas, strategis, ya,
itu merupakan diplomasi yang sangat khas karena ada nuansa militernya, sistematis, langsung, tapi juga mengerti dunia usaha, tahu tentang konteks ekonomi global dan juga geopolitik di dunia ini. Nah, kita lihat ya, selain ada aspek itu, juga ada aspek sisi pengusaha yang mengedepankan fleksibilitas, negosiatif, tahu kapan harus menekan, kapan harus mengulur, dan juga seterusnya. Dan yang paling penting, Prabowo itu paham lanskap global. Dia tahu siapa lawan bicaranya, apa konteks ekonomi politiknya, dan bagaimana Indonesia bisa masuk sebagai solusi, bukan sebagai threat atau ancaman. Inilah ciri khas Prabowo diplomasi, kombinasi naluri militer, naluri pasar, dan kecerdasan geopolitik dalam satu gerak langkah. Men of our time.